Shalom semua jemaat yang dikasihi, bertemu kembali di dalam perkongsian firman Tuhan pada minggu ini. Semoga baik di gereja maupun di rumah dan di mana saja para jemaat ada saat ini, biarlah cinta kasih Tuhan menaungi dan menyertai kita semua. Amin. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terpuji termulia nama Bapa di surga, karena Engkaulah Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Meskipun pergumulan datang silih berganti dalam hidup kami, tapi kami tetap merasakan penyertaan cinta kasih-Mu tetap dalam. Bapa, sebentar nanti kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, dapat mengajar kami untuk menghargai Yesus yang menjadi jalan kedamaian untuk manusia dengan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di 2 Korintus pasal yang kelima ayat 16 sehingga 21. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia seperti ini. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan pengantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan pengantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Jemaat yang terkasih, tema kita sepanjang bulan September ini ialah kedamaian. Dan pada minggu ini, subtema kita ialah Kristus mendamaikan manusia dengan Allah. Kedamaian bermaksud suatu keadaan yang baik, tenang dan harmoni, tanpa ada unsur-unsur ketakutan dan kebimbangan. Dalam konteks kerohanian, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah mulai retak dan ada jurang. Umat percaya harus melakukan pelbagai upacara bagi mendapatkan pengampunan dan pendamaian dengan Allah. Namun, ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia, menjelma menjadi manusia, bahkan sanggup mati untuk menjadi korban perdamaian bagi manusia dengan Allah, maka hubungan ikatan perdamaian itu telah terjadi dengan sangat indah. Di dalam teks pembacaan kita sebentar tadi, kita belajar apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus dan untuk kita semua pada masa sekarang tentang siapakah Tuhan Yesus itu yang telah menjadi jalan perdamaian antara manusia dengan Allah. Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh menilai seseorang secara luaran dan menurut cara pandang kita sebagai manusia biasa. Bahkan, kita tidak boleh menilai kepribadian Tuhan Yesus tanpa mengenal dirinya terlebih dahulu. Setiap orang yang menerima Tuhan Yesus dalam iman adalah ciptaan yang baru, di mana diri kita sudah diperbaharui. Artinya, saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang pribadi, di dalam diri dan kehidupan kita diubahkan menurut kehendak Tuhan. Melalui kepribadian Kristus yang mendamaikan manusia dengan Allah, kuasa penebusan terjadi ke atas diri kita. Melalui Kristus, perdamaian terjadi sehingga yang pertama, kuasa pengampunan terjadi. Setiap daripada kita adalah orang-orang yang berdosa. Namun melalui kepribadian Kristus,
kita beroleh pengampunan di atas segala pelanggaran dan dosa yang telah kita lakukan. Pengampunan terjadi saat kita berserah kepada Kristus. Yang kedua, kuasa penebusan, di mana setelah pengampunan dari Tuhan terjadi ke atas diri kita, maka secara tidak langsung penebusan ilahi menyertai kita. Ini berarti Tuhan bukan setakat memberikan kita pengampunan, tapi juga menebus kita dari tawanan kuasa kegelapan, sehingga kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba Tuhan. Amin. Yang ketiga, melalui perdamaian Kristus manusia dengan Allah, maka kita mempunyai kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menjadi jalan perdamaian kita dengan Allah, di mana adanya pengampunan dan penebusan, setelah itu kita berhak menjadi waris ke atas janji-janji Tuhan, di mana setiap orang yang percaya dan menerima Tuhan akan menjadi anak-anak Allah. Ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Kuasa untuk menjadi anak Tuhan itu adalah sesuatu hal yang sangat indah. Ini juga berarti kita diberikan berkat untuk menikmati kerajaan Allah dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi, Tuhan Yesus adalah pribadi yang tidak berdosa. Tetapi karena kasih-Nya yang besar untuk kita semua, maka Dia menjadikan dirinya seperti orang berdosa untuk menggantikan hukuman bagi pihak kita, agar kita dibenarkan dan diperdamaikan dengan Allah. Yesus sanggup mati di atas kayu salib untuk memberikan kita hidup. Yesus sanggup melakukan apa saja demi untuk menyelamatkan kita. Sejahat apapun sikap kita, seteruk manapun keadaan kita, seberapa banyak pun dosa yang kita buat, namun apabila kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan pentobatan dan mohon pengampunan, maka Tuhan setia memberikan kita peluang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Marilah kita menghargai berkat perdamaian yang Yesus sudah berikan kepada kita, sehingga kita diperlayakkan menghadap takhta Allah dan menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar, bahwa Yesus Kristus menjadi jalan perdamaian antara kami dengan Bapa di surga. Kami mengaku Tuhan, kami manusia lemah, kami seringkali menyakiti hati-Mu, kami seringkali melakukan kesilapan, dosa, pelanggaran, dan sebagainya. Sebab itu Tuhan, jangan biarkan murka-Mu terus menghimpit hidup kami. Tapi ini kami Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kami pengampunan, penebusan, dan meraih janji berkat-Mu, bahwa setiap orang yang menerima dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami semua akan menjadi anak-anak-Mu dan dapat menikmati kerajaan surga-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, roh kedamaian biarlah menyertai kami, menyertai keluarga kami, dan jemaat Allah yang lain. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam kasih daripada saya, Pastor Frianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.